Halo, Youth Generation, kembali lagi nih di program kita. Masyarakat bertanya, figur menjawab. Oke, nah kali ini kita bersama Ibu Zulfa Sungki Setiawan, teman-teman. Setiawati, waduh salah berarti. Salah, Setiawan. Ibu Zulfa Sungki Setiawati. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, sekaligus sebagai ketua fraksi dari Partai Gerindra. Ya. Nah, Ibu Zulfa merupakan anggota DPR di Komisi 2 ya, Ibu? Ya, Komisi 2 di Kesra. Betul, Kesra. Nah, mungkin boleh Ibu perkenalan kembali, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Zulfa Sungki Setiawati, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari fraksi Gerindra. Sekarang saya ada di Komisi 2 dari Kesra, dalam bidang Kesra, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain-lain. Kalau boleh tahu dapilnya di mana? Dapil saya itu Serpong. Oh, saya tuh. Ya, saya tuh. Kita bakalan banyak ngobrol nih teman-teman terkait perlindungan hukum guru dan membangun hubungan yang sehat nih antara orang tua dengan sekolah gitu. Ya, siap. Mungkin boleh langsung masuk pertanyaan pertama ya, Bu. Siap, ya? Boleh. Tapi sebelum itu gimana nih kabar Ibu? Baik, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Soalnya cuaca sekarang kan ekstrim. Panas, hujan, betul. Insyaallah, bismillah. Alhamdulillah Ibu sehat. Nah, pertanyaan pertama, melihat semakin banyaknya nih Bu, guru yang berhadapan dengan laporan hukum gitu akibat tindakan pendisiplinan siswa. Bagaimana Ibu Zulfa memandang perubahan relasi antara orang tua dan sekolah saat ini gitu. Nah, dan sebagai anggota Komisi 2 tentunya sekaligus ketua fraksi, langkah konkret apa nih yang sudah maupun yang akan diperjuangkan DPRD untuk memberikan perlindungan dan kepastian? Oke, siap. Dengan pertanyaan tadi disampaikan sama adik ya, bagaimana memandang perubahan ya, relasi antara orang tua ya. Gini, mungkin kita perlu ketahui bersama bahwa sekarang ini minimnya pandangan ya, minimnya pemahaman bersama tentang batas pendisiplinan yang wajar membuat banyak sejatinya bertujuan mendidik ya, tapi ditafsirkannya sebagai pelanggaran. Akibatnya guru berada pada posisi rentan. Nah, ini yang terjadi sekarang, Bang. Jadi kalau kita sih saya harapkan ini kan bukan hanya bagian pendidik saja, untuk kita memberikan edukasi untuk anak-anak pelajar ya, tapi ini juga adalah bagian dari tanggung jawab orang tua di rumah. Jadi memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anaknya bahwa kalau kita memang di sekolah, prinsipnya kalau di sekolah itu adalah tanggung jawab sekolah, tapi di rumah tanggung jawab orang tua. Tapi hal itu juga kita tidak, sebagai orang tua jangan sampai kita juga terprovokasi dengan apa yang memang dilakukan oleh guru, untuk kalau memang itu sifatnya mendidik, untuk bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik, seharusnya orang tua juga bisa paham hal itu. Jadi lebih kepada interaksi antara orang tua dan guru itu memang harus komunikasi harus terjalin dengan baik, supaya tidak ada yang namanya miskomunikasi, di mana gurunya berniat untuk mendidik biar anaknya ini bisa disiplin, bisa memberikan hal yang memang menasihati dengan baik tujuannya, tapi orang tua tidak menerima. Nah, hal ini yang sudah terjadi pada era masa kini. Jadi saya sih mengharapkan untuk orang tua yang ada di rumah, tolonglah, maksud dalam artian kalau kita benar-benar ingin menjadikan anaknya anak yang benar baik gitu, dalam artian kedepannya dia perilakunya dan apapun itu bisa baik, kita serahkan ke guru. Dalam artian kalau dari sekolah, kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh siswanya, biarkanlah guru yang akan turun gitu loh. Jangan sampai orang tuanya juga sakit hati. Kalau di batas koridor yang benar, hanya menasihati, ya nggak masalah, jadi masalah bagi kita ya. Cuman kalau kita juga sebagai orang tua, Bang,
Kita juga ada anak di rumah, kalau hal apa-apa gak pernah mereka itu menyampaikan, mengadu kepada ke kita orang tua. Karena kita sudah memberikan pemahaman. Ya, kalau apapun, kalau memang kamu merasa bersalah, tidak mungkin guru itu gitu loh, mendidik kita, menegur kita gitu. Tapi kalau memang kita tidak merasa bersalah, kalau kamu ditegur, samperin gurunya secara baik-baik. Jangan hal itu menjadikan persoalan, malah lapor ke orang tua tidak paham kebenaran seperti apa, terjadi hal yang tidak diinginkan dengan tadi salah satunya pelaporanlah ke pihak berwajib dan lain-lain gitu, Bang. Seperti itu. Padahal harusnya bisa ini ya Bu ya. Iya, bisa Bang. Damai aja gitu. Kekeluargaan. Iya. Ya kalau ini juga harusnya dari dinas pendidikan juga harus benar-benar sering-sering sosialisasi Bang. Turun. Jadi jangan sampai hal ini terjadi karena banyak contoh yang terjadi sekarang. Jadi bukan hanya orang tuanya, gurunya, tapi dinas pendidikan juga harus terus sosialisasi. Jangan sampai hanya sekali dua kali memberikan edukasi, kesananya enggak gitu kan. Ini juga pemahamannya bukan hanya itu aja kan, pemahaman tentang agamanya juga dan lain-lain seperti itu. Itu emang tetap harus ada andil dari dinas pendidikan terkait gitu ya, untuk sosialisasi dan terus berkelanjutan gitu. Betul. Harus berdampak. Nah, terus pertanyaan kedua nih. Pertanyaan lanjutan. Nah, menurut Ibu, bagaimana seharusnya nih masyarakat menempatkan posisi guru secara objektif, terutama dalam membedakan mana tindakan yang merupakan bagian dari proses pendidikan dan mana yang dianggap pelanggaran, serta bagaimana peran orang tua itu? Menurut saya, masyarakat perlu menempatkan guru secara objektif dengan memahami bahwa proses pendidikan memang mencakup pembinaan karakter, penegakan disiplin, dan pendampingan psikologis peserta didik. Dan itu harus dilakukan sesuai aturan etika profesi dan tanpa kekerasan. Kalau sekarang kan, namun terkadang tindakan-tindakan itu kan menjadikan tindakan edukatif ya, atau pendisiplinan guru kerap dianggap sebagai pelanggaran oleh orang tua yang tadi saya sampaikan ya. Ya, jadi saya sampaikan itu seperti itu. Makanya kita mendorong, kami dari DPRD Kota Tangerang itu mendorong salah satunya untuk dinas pendidikan itu terus untuk memberikan pemahaman sosialisasi kepada anak sekolah, anak murid, dan itu pun tidak cukup dengan anak murid tapi orang tua juga. Sekali-kali dia dikumpulkan, diberikan pemahaman supaya mereka juga paham gitu loh, bahwa guru itu memberikan pendidikan kepada anak itu benar-benar sesuai dengan alur aturan yang berlaku gitu. Kalau memang itu yang dia sampaikan itu misalkan guru melebihi batas kewajaran, perlu orang tua bertindak. Itu maksud aku seperti itu Bang. Jadi memang sebenarnya kita di sini enggak yang ngebela manapun ya teman-teman. Jadi selama memang tadi kan guru istilahnya, jika murid ada kelakuan-kelakuan yang di luar batas wajar, itu kan pasti punya kewajiban tentunya untuk mendidik mereka ya, selama itu tadi tidak dari luar koridor gitu teman-teman, maka perlu siswa ini yang tadinya belok harus diluruskan gitu istilahnya. Terus juga nah untuk orang tua juga jangan terlalu ke-trigger juga ya, terlalu anaknya dihukum dan terlalu ini, akhirnya kan miskom gitu ya. Akhirnya kebanyakan kayak memang miskom tadi ya Bu tadi. Karena memang dia tidak tahu anak itu seperti apa di sekolah. Jadi mungkin dari DPRD juga Kota Tangerang Selatan juga nih kami ya, dari DPRD Kota Tangerang Selatan mendorong pemerintah kota khususnya dinas pendidikan harus memberikan advokasi terhadap guru dan meningkatkan kapasitas guru dalam menghadapi era digital dan pendekatan pembelajaran yang lebih humanis. Ya, itu yang dari DPRD Kota Tangerang Selatan, khususnya dari saya. Terus kami juga mendorong program literasi hukum. Dan pendidikan karakter yang melibatkan sekolah dan orang tua. Agar ada pemahaman bersama dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Jadi antara orang tua dan guru itu ya
Jangan hanya 1 tahun sekali dikumpulin, ada hal yang memang harus disampaikan dari sekolah saja. Biasanya Ya, rapat. nah ya, misalkan ada suatu kebijakan dari sekolah baru ngumpulin orang tua murid. Jadi saya sih mengharapkan untuk guru-guru sekolah SD maupun SMP, jadi mengumpulkan orang tua siswa itu jangan hanya ada tanda kutip dalam artian sekolah butuh dukungan dari orang tua, tapi lakukanlah perkumpulan memanggil orang tua itu untuk mengumpulkan orang tua itu untuk mensosialisasikan biar tidak miskomunikasi. Jadi ada pendekatan tersendiri antara orang tua dan guru. Nah, iya supaya tadi itu kalau ini karakter kan udah tahu kita ya. Kalau kita sering ketemu kan pasti ada timbullah rasa keterikatan gitu antara guru dan orang tua juga tidak akan dalam artian ragu-ragu untuk menanyakan kondisi anak kita di sekolah. Kita jangan malu. Kita WA aja ke guru, gimana keadaan anak kita Bu, gimana kita kalau memang salah, tolong tegur. Kalau ada apa-apa ingatkan ke kami. Itu aja. Itu juga sudah bukan salah satu jalan untuk bisa antara guru dan orang tua itu bisa harmonis itu. Betul. Seperti itu. Ada titik temu di situ. Iya, titik temu. Soalnya miris juga Bu, kasus yang ada juga di Tangsel, khususnya Pamulang di sekolah di Reni. Iya betul, itu aku tahu. Kan sampai ada petisi Bu, untuk membela gurunya gitu. Karena padahal mah dia mah hanya memberikan pelajaran untuk PMP itu ya. Jadi ada anak yang memang siswa temennya jatuh tidak ditolong. Padahal kita kan dari situ kan, kalau menurut aku ya, menurut kita mah hal itu wajar lah. Kecuali kita dipukul ya sama guru, diberikan nasihatnya dengan fisik lah ya. Kita emang orang tua bakal terima kalau seperti itu. Tapi kalau hanya untuk omongan, kalau memang anak kita salah diingatkan, nggak masalah. Nggak masalah. Itu juga baru sebatas verbal dan itu pun ya niatnya baik pastinya. Siap. Tapi udah beres kalau nggak salah ya. Iya udah beres. Alhamdulillah ya. Kita sih sangat mensupport gurunya ya supaya makanya tadi yang saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Pemkot juga harus bisa menyiapkan ya penegak hukum dalam artian untuk membela guru ya supaya guru itu memberikan pelajaran, mengajarnya juga tenang gitu. Iya, betul. Itu aja sih, kita juga sudah ngasih masukan ke Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lembaga hukum yang bisa melindungi guru-guru gitu. Pastian hukum itu. Iya, kepastian hukum. Karena kan ini kalau kita turun ke bawah itu yang ditanyakan begitu. Bu, takutnya nih saya mah gini. Kalau kita ngebentak sedikit aja, anaknya yang memang kalau menurut aku ya, kalau anaknya suka lapor orang tua itu memang anak yang tidak mandiri. Kalau menurut aku ya. Anak yang manja gitu loh. Anak dia manja. Tapi kalau anak yang mandiri, itu tidak mungkin itu dianggap masuk dalam artian dia akan menyampaikan ke orang tua. Justru dengan teguran atau perlawanan itu dia juga naik ke diri sendiri. Iya, gitu loh maksud aku. Ada yang salah nih. Gitu. Jadi dia introspeksi diri gitu loh. Jadi mereka kalau yang mandiri itu kan berpikir gitu. Aku harus baik nih gitu. Jadi nggak usah yang namanya ini karena ngapain sih ke orang tua kan pasti pandangannya kan berbeda. Ya, anak padahal kejadian A disampaikanlah sama anaknya itu B, nyampe ke orang tuanya adalah D gitu loh kan. Ini nggak nyambung sebenarnya maksudnya ya seperti itu. Jadi saya sih itu ya Bang, jadi harus ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Jangan sampai kita nitip di sekolah anak, nitip aja nggak pernah nanya kabarnya lah. Gimana ibu? Wali kelas kita lah, wali kelas anak kita gimana kabarnya, baik nggak? Tanyainlah anak kita, gimana bu anak kita, gitu. Seperti itu kan menambah dalam artian silaturahmi gitu. Jadi ada keterikatan di dalam menjalin chemistry ya. Jadi chemistry-nya dapat gitu loh. Bahwa ada apapun pasti guru itu akan WA ke orang tua.
Jangan cuma ambil rapat doang. Nah iya seperti itu Bang. Itu mah harus kalau dikumpulkan orang tua mah. Jangan hanya kita ada butuhnya aja ke orang tua baru dikumpulin. Tapi kalau misalkan dalam untuk kita harmonisasi antara guru dan orang tua kan tidak hanya pas sekolah punya butuh aja, tapi kan sama sekolah itu diberikanlah 1 tahun itu 2 kali lah gitu loh. Untuk bertemu dengan orang tua. Satu itu aja, 1 kelas dulu, per angkatan dulu, kelas 1 kelas 1 dulu gitu lah. Biar terjalinnya bagus lah silaturahminya. Biar tidak ada miskomunikasi. Itu aja, Bang. Baik. Jadi seperti itu ya teman-teman, POV dari DPRD dan apa aja tuh yang udah diperbuat atau dilakukan, yaitu salah satunya advokasi gitu dari teman-teman DPRD dan juga bekerja sama tentunya dengan Dinas Pendidikan, terus juga ada literasi khusus gitu Bu ya tadi ya. Nah, terima kasih Ibu Zulfa atas jawabannya dan kesempatannya gitu. Kita dari teman-teman Forevolsi atau VPP tentunya merasa senang. Ini juga menjadi ajang silaturahmi pastinya bagi kita dan juga teman-teman warga Tangsel. Semoga mendapat manfaat nih dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu membentuk ruang dialog lah istilahnya tentang kepastian guru dan juga perlindungan hukum. Nah, mungkin sekian podcast kali ini teman-teman. Terima kasih. Terus ikuti Masyarakat Bertanya, Figur Menjawab. Dadah.